Beliau mengulang doa itu dengan ragu, dengan getir. Dalam hatinya muncul bisikan, siapa yang bisa lebih baik dari Abu Salamah? Tapi doa adalah benih yang disiram dengan sabar. Dan Allah tidak membiarkan doanya mengering. Beberapa waktu setelah masa iddah selesai, Rasulullah Muhammad SAW datang bukan untuk menasihati, tapi untuk melamar. Ya, melamar Sayyidah Ummu Salamah. Beliau terkejut bukan karena tidak mau, tapi karena memang kerendahan hati beliau. Dengan jujur Sayyidah Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang sudah tua, aku memiliki banyak anak, dan aku seorang wanita yang sangat pecemburu." Tapi Rasulullah Muhammad SAW menjawab dengan ketenangan, dengan kenabian. Dan teman-teman perhatikan jawaban Nabi. Tentang umurmu, aku lebih tua darimu. Tentang anak-anakmu, mereka akan menjadi anak-anakku juga. Dan tentang cemburumu, aku akan mendoakan agar Allah menghilangkan darimu. Masya Allah. Salamun alal qulubil lati sabarat hatta tasadaqat ma'al qada'i wa qabilat al-figdana kababin ilal qurbi. Salam atas hati yang bersabar hingga berdamai dengan takdir dan menjadikan kehilangan sebagai pintu menuju kedekatan dengan Allah. Salamun ala ruhil lati lam tastalim lil hazn bal ja'alatu mihrajanan wajisran ilan nur. Dan atas jiwa kami akan menyalami, atas jiwa yang tidak tunduk pada duka tapi menjadikannya mahar surga dan jembatan menuju cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perempuan punya cerita, tapi tak semua perempuan punya kisah yang menguatkan dunia. Di antara mereka ada yang diuji dengan kehilangan, dengan perpisahan, dengan takdir yang membelah hati. Namun, tidak semua bisa bangkit dengan jiwa utuh. Sayyidah Ummu Salamah, beliau bukan hanya istri Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah saksi dari kejahatan dan kebangkitan, guru dalam keheningan, dan jalan di mana sabar dan kecerdasan bersatu. Jika engkau seorang istri, engkau akan belajar tentang setia. Jika engkau seorang ibu, engkau akan temukan tentang pengorbanan. Jika engkau merasa sendiri, kisahnya akan menuntunmu menemukan makna dan bertahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah, Sufyan bin Al-Mughirah Al-Mahzumiyah. Dikenal dalam sejarah sebagai Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lahir dari kabilah Banu Mahzum, salah satu suku Quraisy yang terkenal dengan kekuatan, kehormatan, dan keluhuran akal. Ayahandanya Abu Umayyah Sufyan digelari Zadur Raqib, orang yang selalu menanggung bekal siapapun yang bepergian bersamanya. Derma, adab, dan kemurahan hati adalah aroma yang mengelilingi rumah masa kecilnya. Maka dari kecil, Sayyidah Ummu Salamah belajar bahwa memberi adalah cara hidup, bukan sekedar pilihan. Beliau tumbuh sebagai perempuan Quraisy yang cerdas dan mulia. Kata-katanya tertata, sikapnya halus, pandangannya tajam, tapi penuh adab. Beliau bukan wanita biasa. Bahkan sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau telah mengukir cinta dalam bentuk paling luhur bersama seorang syahid, seorang mujahid, seorang sepupu Rasulullah, yaitu Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad.
rumah tangga mereka bukan rumah tangga biasa. Bukan rumah yang dipenuhi tawa duniawi, tapi rumah yang ditempeli ujian demi ujian dari langit demi satu hal, yaitu iman. Ketika seruan la ilaha illallah masih dianggap ancaman, mereka adalah yang pertama menyambut dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kaum kafir Quraisy menyiksa, mereka bersabar. Ketika hijrah menjadi perintah, mereka tinggalkan rumah, mereka tinggalkan keluarga, mereka tinggalkan tanah kelahiran demi Allah. Mereka termasuk dari kelompok pertama yang hijrah ke Habasyah. Lalu ketika pulang, mereka ikut gelombang hijrah ke Madinah. Tapi Allah ingin melihat kekuatan cinta mereka lebih jauh. Maka satu ujian besar datang. Hijrah yang memisahkan tubuh, memisahkan anak, memisahkan hati. Suami pergi ke Madinah, istri ditahan keluarganya di Mekah, anak direnggut oleh keluarga suami. Bayangkan, seorang wanita yang dibiarkan sendiri tanpa suami, tanpa anak, tanpa perlindungan di kota yang memusuhi agamanya. Dan Sayyidah Ummu Salam tidak menyerah. Setiap hari beliau keluar dari rumahnya dan menangis di padang Mekah. Tidak meraung, tidak menjerit, tapi menunduk dan menangis. Sampai hati manusia yang keras pun menjadi lunak. Hingga akhirnya karena sabarnya yang tanpa dendam, Quraisy pun melepasnya. Ia pun menunggang unta seorang diri menuju Madinah dengan hati luka, tapi iman yang tak goyah. Dalam sejarah Islam, banyak perempuan mulia dikenal dengan kunyah atau nama panggilan berdasarkan nama anak mereka. Begitu juga Ummu Salamah, artinya ibu dari Salamah. Maka siapakah Salamah yang dimaksud? Salamah adalah anak laki-laki tertua dari Sayyidah Ummu Salamah dan suaminya yang pertama, Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad. Beliau lahir dalam pernikahan yang diberkahi sebelum hijrah ke Madinah. Salamah tumbuh dalam dekapan orang tua yang kuat dalam iman dan sabar dalam hijrah. Panggilan Ummu Salamah melekat pada Hindun binti Abi Umayyah. Itu bukan hanya bentuk penghormatan sebagai seorang ibu, tetapi juga pengingat bahwa beliau mengasuh dan membesarkan anak-anak di tengah ujian besar hijrah dan kehilangan. Perlu ditegaskan lagi bahwa Sayyidah Ummu Salamah bukanlah Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan atau Ibn Harbi, yang dikenal dalam peristiwa Uhud karena mencincang jasad Sayyidina Hamzah dan memakan jantungnya. Meskipun keduanya memiliki nama depan yang sama yaitu Hindun, mereka adalah dua pribadi yang sangat berbeda dalam karakter, sejarah, dan peran di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Sayyidah Ummu Salamah justru berada di sisi Rasulullah sebagai istri yang penuh ketenangan, bukan sebagai penentang atau musuh seperti Hindun binti Utbah sebelum Islam. Dengan ini, semoga tidak ada kerancuan dalam menyebut nama dan memahami kisah beliau. Di Madinah, beliau bersatu kembali dengan suami dan anaknya. Mereka hidup tenang dalam cinta dan dakwah, tapi ketenangan itu tidak abadi. Setelah perang Uhud, Abu Salamah terluka parah. Lukanya tak kunjung sembuh. Hari-harinya diisi dengan rintih, namun bibirnya tetap menyebut Allahumma ufirli. Sayyidah Ummu Salamah merawat beliau dengan tangan yang lembut, dengan hati yang berserah, tapi luka itu memanggilnya pulang. Dan Abu Salamah wafat dengan membawa kalimat tauhid, meninggalkan istri dan anak-anak yang masih kecil. Dunia Sayyidah Ummu Salamah runtuh. Beliau kehilangan suami yang bukan hanya pasangan, tapi teman iman. Dan
kawan hijrah, dan ayah dari anak-anaknya. Maka turunlah air mata, tapi beliau tak sekedar menangis, beliau mengulang doa yang pernah diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jurni fi musibati wa khulufli khairam minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Beliau mengulang doa itu dengan ragu, dengan getir. Dalam hatinya muncul bisikan, siapa yang bisa lebih baik dari Abu Salamah? Tapi doa adalah benih yang disiram dengan sabar. Dan Allah tidak membiarkan doanya mengering. Beberapa waktu setelah masa iddah selesai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bukan untuk menasihati, tapi untuk melamar. Ya, melamar Sayyidah Ummu Salamah. Beliau terkejut bukan karena tidak mau, tapi karena memang kerendahan hati beliau. Dengan jujur Sayyidah Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang sudah tua, aku memiliki banyak anak, dan aku seorang wanita yang sangat pecemburu." Tapi Rasulullah Muhammad SAW menjawab dengan ketenangan, dengan kenabian. Dan teman-teman perhatikan jawaban Nabi. Tentang umurmu, aku lebih tua darimu. Tentang anak-anakmu, mereka akan menjadi anak-anakku juga. Dan tentang cemburumu, aku akan mendoakan agar Allah menghilangkan darimu. Masya Allah. Maka Sayyidah Ummu Salamah pun menerima dengan air mata yang telah berubah menjadi ketenangan. Kemudian setelah pernikahan itu beliau masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai seorang istri, tapi sebagai penjaga rahmat, peneduh hati, dan penulis diam-diam sejarah. Saat memasuki rumah Rasulullah, Sayyidah Ummu Salamah membawa kecintaan, tapi juga cemburu dan kesedihan yang belum selesai. Beliau tahu bahwa rumah itu bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat turunnya wahyu, tempat berkumpulnya tangis, tempat tumbuhnya fitnah dan cinta. Di sana ada Sayyidah Aisyah yang masih muda, ada Sayyidah Hafsah yang tajam hatinya, ada Sayyidah Saudah yang lembut dan bersahaja, dan Sayyidah Ummu Salamah, beliau datang sebagai janda dengan anak-anak dan jiwa yang telah ditempa oleh kehilangan. Tapi dalam waktu singkat, kehadiran beliau menjadi penyeimbang dengan kelembutan yang tenang, dengan tutur yang terukur, dan dengan kecerdasan yang menyelusup seperti embun di pagi buta. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW berkali-kali menyampaikan wahyu kepada para istri melalui Sayyidah Ummu Salamah. Karena kejelasan pikirannya dan kekuatan penjagaannya terhadap amanah. Ketika perjanjian Hudaybiyah disepakati dan para sahabat merasa kecewa karena tidak diperbolehkan masuk Mekah pada tahun itu, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan mereka untuk menyembelih hewan dam dan bercukur sebagai tanda tawakal. Tapi tak satu pun dari mereka bergerak. Mereka bingung, mereka kecewa, dan terlalu berat untuk menerima keputusan itu. Rasulullah Muhammad SAW masuk ke dalam tenda, dan di sana Sayyidah Ummu Salamah menjadi suara paling tenang dalam badai. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, jangan berbicara kepada mereka, lakukan saja. Keluar, sembelihlah hewanmu dan cukurlah rambutmu. Mereka akan mengikutimu ya Rasulullah." Dan benar, begitu Rasulullah Muhammad SAW keluar dan melakukan itu, semua sahabat mengikutinya dan krisis pun berubah menjadi pelajaran. Sayyidah Ummu Salamah adalah pembisik bijak bukan dengan ambisi tapi dengan kasih.
Beliau bukan hanya istri tapi penjaga suasana kenabian. Bahkan ketika ayat-ayat hukum diturunkan, beliau berani bertanya dengan lembut, "Ya Rasulullah, mengapa kaum laki-laki selalu disebut dalam ayat-ayat? Bukankah kami juga beriman, berhijrah, berjihad, dan bersabar?" Maka turunlah ayat, "Innal muslimin wal muslimat." Al-Ahzab ayat 35. Sebuah ayat keadilan yang membela suara perempuan dari langit. Karena satu pertanyaan lembut dari seorang wanita bernama Ummu Salam. Bismillah teman-teman. Ini kita sampai pada bagian yang paling menggetarkan. Saat cinta terbesar berpulang dan Sayyidah Ummu Salamah tetap berdiri. Bukan hanya sebagai istri yang ditinggal, tetapi sebagai penjaga warisan cahaya di tengah badai zaman. Ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat, dunia seperti kehilangan mataharinya. Langit seolah bungkam, tanah tidak tahu kepada siapa hendak berpijak. Para sahabat menangis, Sayyidah Fatimah hancur, Sayyidah Aisyah gemetar, dan Sayyidah Ummu Salamah diam, berdiri dalam luka, tapi menjadi tenda keteduhan bagi para wanita yang kehilangan arah. Hari demi hari, tahun demi tahun, tapi Sayyidah Ummu Salamah tetap di Madinah. Beliau tidak menikah lagi, bukan karena larangan, tapi karena cinta yang sudah mencapai puncaknya. Cinta yang tak perlu diulang karena telah sempurna. Beliau mengasuh, membimbing, dan menerima tamu-tamu dari berbagai penjuru negeri. Di rumahnya, para wanita belajar adab, para sahabat muda menyalin hadis, para penuntut ilmu mendengarkan sejarah dari lisan yang menyaksikan langsung keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan melalui beliau, bukan karena banyak bicara, tapi karena banyak menyimak. Bahkan di masa fitnah, ketika dunia Islam berguncang pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, beliau tetap menjadi suara damai. Saat Sayyidah Aisyah hendak keluar ke medan Jamal, Sayyidah Ummu Salamah menulis surat yang lembut, penuh kasih dan penuh harap, agar sesama wanita yang pernah mencintai Rasulullah tidak saling berhadapan di medan yang salah. Beliau wafat pada masa Khalifah Yazid ibn Muawiyah, menjadi istri Rasulullah Muhammad SAW yang terakhir meninggal dunia. Beliau meninggal di usia 80 tahun, berpulang dalam keheningan tapi dalam pelukan sejarah. Dimakamkan di Jannatul Baqi bersama para ummahatul mukminin lainnya. Tak ada tugu, tapi dunia tak pernah lupa. Di sana tertidur wanita yang pernah menyelamatkan keputusan umat dengan satu bisikan. Kisah ini atau informasi tentang Ummu Salamah, teman-teman bisa menemukannya pada sumber-sumber kitab klasik yang telah menjadi rujukan para ulama dalam ilmu tarajim atau ilmu biografi, sirah atau sejarah, dan fadailus sahabah atau keutamaan para sahabat. Di antaranya yang pertama misalkan Al-Isabah fi Tamyizus Sahabah. Kitab ini ada 6 jilid terbitan Markas Dakwah Al-Islamiyah karya Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Beliau wafat tahun 852 Hijriah atau 1449 Masehi. Karakter kitab ini mencatat rincian nama, garis nasab, dan status Ummu Salamah sebagai istri Nabi, lengkap dengan anak-anaknya serta hadis-hadis yang diriwayatkan darinya. Yang kedua, teman-teman bisa membaca Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Kitab ini ada 7 jilid, karya Izzuddin ibn Athir. Beliau wafat tahun 630 Hijriah atau 1233 Masehi.
Kitab ini memberi gambaran tentang latar belakang suami pertamanya Abu Salamah, terus keikutsertaannya dalam hijrah, serta peran beliau di masa kenabian dan sesudahnya. Dan dalam kitab tersebut, teman-teman juga bisa mempelajari biografi Rasulullah Muhammad SAW dan 7.554 sahabat. Yang ketiga, teman-teman sekalian, bisa membaca kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Ya. Kitab ini ditulis atau karya Muhammad bin Sa'ad. Beliau wafat tahun 230 Hijriah atau tahun 845 Masehi. Salah satu sumber paling awal yang mencatat kehidupan para sahabat, termasuk detail peristiwa pernikahan dengan Nabi dan komentar para sahabat mengenai beliau. Yang keempat, teman-teman juga bisa membaca Syiarul A'lam An-Nubala, karya Syamsuddin Az-Zahabi. Beliau wafat pada tahun 748 Hijriah atau tahun 1348 Masehi. Kitab ini menyingkap sisi kecerdasan Sayyidah Ummu Salamah, kontribusi dalam peristiwa Hudaybiyah, serta ketajaman pikirannya yang menjadi teladan. Yang kelima, teman-teman bisa membaca kitab paling klasik nih, Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab ini disusun atau ditulis oleh Syekh Ismail ibn Kathir. Beliau dari Damaskus dan beliau wafat 7 tahun setelah menyelesaikan kitab ini. Tepatnya tahun 774 Hijriah atau 1373 Masehi. Mencatat kronologi wafatnya Rasulullah dan kontribusi Ummu Salamah dalam fase-fase pasca kenabian, termasuk masa-masa fitnah di kalangan umat. Teman-teman, mari kita tafakuri dan dipelajari tentang Sayyidah Ummu Salamah dari banyak sudut pandang. Tidak ada satupun yang utuh kalau hanya dilihat dari satu sisi. Demikian pula Sayyidah Ummu Salamah. Beliau bukan hanya sosok dalam sejarah. Beliau adalah cermin bagi perempuan, pelita bagi umat, dan bahasa sabar bagi dunia. Jika engkau seorang istri, engkau akan belajar bahwa cinta yang sejati adalah yang tetap hidup, meski yang dicinta telah dikembalikan kepada Allah. Bahwa pernikahan bukan hanya tentang tawa, tapi tentang iman yang dibangun bersama dan tangis yang diterima dengan ridho. Jika engkau seorang ibu, engkau akan melihat bahwa tak mudah membesarkan anak di tengah peperangan, di atas tanah hijrah, dalam sunyi dan dalam bahaya. Tapi beliau tidak mengeluh karena bagi beliau, anak-anak adalah amanah bukan beban. Jika engkau seorang perempuan yang merasa sendiri, ingatlah bahwa Sayyidah Ummu Salamah pernah berpisah dari suami, terenggut dari anak, ditinggalkan oleh semua, namun tidak pernah kehilangan arah. Jika engkau seorang pemimpin, guru, atau penentu keputusan, penentu kebijakan, belajarlah dari cara beliau berbicara kepada Rasulullah saat peristiwa Hudaybiyah. Beliau berbicara dengan lembut, jelas, tidak mendominasi, namun menjadi penentu arah umat tanpa perlu mengangkat suara. Jika engkau hanya ingin dicintai Allah, belajarlah dari beliau. Doa beliau, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya. Doa itu tidak hanya mengubah nasib, tapi juga mengubah luka menjadi tangga menuju cinta Rasulullah Muhammad SAW. Maka siapapun engkau, jika kau pernah kehilangan, pernah bingung, pernah memiliki beban yang tidak kau ceritakan kepada siapapun, barangkali Allah sedang mengajakmu berjalan di jejak Ummu Salamah. Alhamdulillahilladzi
yakhtaru li'ibadihi ma yurabbi qulubahum fala ya'khud minhum illa ma sya'id ajmal fil akhirah. Segala puji bagi Allah yang memilihkan untuknya hamba-hamba hal-hal yang mendewasakan hati mereka, yang tidak memberi kecuali untuk menyucikan jiwa dan tidak mengambil kecuali untuk mengembalikannya lebih indah di akhirat. Salamun ala sayyidatina Ummu Salamah allati baqiyat ba'dal habib litakuna nafidah nahnu natillu minha ala adabin al-fikdan wa dhurubil baqa. Salam atas Sayyidah Ummu Salamah yang tetap hidup setelah kekasihnya wafat, agar menjadi jendela tempat kami mengintip seni kehilangan dan jalur keteguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.